Sebelumnya kami sajikan dalam presentasi kita bangkitnya sang naga dari negeri timur. Waktu itu kita tempatkan China sebagai satu-satunya jawara di tengah 2020 yang penuh tantangan dan tekanan sehingga mengantarkan hampir semua negara melaporkan kinerja pertumbuhan ekonominya kontraksi di sepanjang 2020. Tapi ternyata dugaan kita ini sekarang meleset karena ada keluaran statement baru yang mendukung bahwa ternyata bukan China tapi Vietnamlah sang jawaranya untuk 2020. Sama-sama negara sosialis terbuka, sama-sama negara berbasis komunis, ternyata Vietnam ini mampu menyaingi China untuk performa 2020 dan tidak tanggung-tanggung juga. Ini kalau kita berbicara mengenai 2021 bahkan diproyeksi oleh Bank of America, negara Vietnam bisa mencatatkan pertumbuhan PDB sampai ke 9,3% di 2021 ini. Sementara World Bank juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi dari Vietnam 2021 cukup optimistis, namun angkanya di bawah Bank of America di 6,7%. Bagaimanakah dengan negeri Paman Sam Amerika Serikat, sang penguasa ekonomi dunia? Ternyata malah justru mencatatkan kontraksi untuk full year 2020 bagi performa PDB-nya. Bahkan di Amerika Serikat ini adalah performa ekonomi terburuk sejak tahun 1946 dan juga krisis finansial yang sudah melanda negara itu terlebih dahulu. Kita bahas, bukan China, Vietnamlah jawaranya di Asia, tetapi untuk full year 2020. Kita perhatikan, kita bandingkan sama-sama negara sosialis dan komunisnya, ternyata ini saling berada di posisi tertinggi, Vietnam dan juga China. Taiwan ada di posisi kedua. Ini adalah gambaran untuk Anda, sekaligus kita tahu di manakah posisi dari negara tercinta kita Indonesia kalau kita berbicara mengenai performa PDB di sepanjang 2020. Ada dua, pertumbuhan atau kontraksi. Dan kita tahu bersama 2020 ternyata mengantarkan hampir semua negara termasuk di kawasan Asia ada di zona kontraksi atau minus untuk performa ekonominya yang terpantau dari pertumbuhan PDB di sepanjang tahunnya. Hanya Vietnam, Taiwan, dan juga China yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi atau PDB. Itu pun diakui oleh negara masing-masing, bukan hal yang membanggakan. Bagaimana tidak? Vietnam katakanlah yang sudah menempati posisi jawara di sepanjang 2020, ternyata pertumbuhan ekonomi mereka di 2,9% ini adalah yang terburuk sejak 30 tahun negara itu ada. Itu pun bagaimanapun menempatkan Vietnam sebagai sang nomor satu numero uno sepanjang 2020. Disusul oleh Taiwan dan juga China. Perbandingannya, ini kita gunakan apple to apple untuk Vietnam dan China sesama negara komunis. Vietnam 2,9%, China 2,3%. Ini juga banyak terbantu oleh pertumbuhan PDB China di kuartal keempat di angka 4,48%. Sehingga mengantarkan Vietnam sekarang ada di full year 2,9%. Apa saja yang menyebabkan Vietnam bisa melampaui China untuk pertumbuhan PDB-nya kalau kita samakan dalam kelompok negara komunis? Kita lihat terlebih dahulu mana saja negara di kawasan Asia yang mengalami kontraksi dan mana negara di kawasan Asia yang kontraksinya paling dalam. Adalah Filipina yang juga menerapkan kebijakan lockdown sehingga mengantarkan negara tersebut ekonominya sangat-sangat tersendat dan ada di posisi paling tertekan sepanjang 2020. Kemudian tiga bontot di bawah, paling bawah adalah India dan juga disusul Thailand. Ada Malaysia, Singapura, Jepang, Indonesia ada di posisi seperti ini. Ini gambaran untuk kita dan di manakah posisi China dan juga Vietnam. China, Taiwan, dan juga Vietnam mampu bertahan 2020. Ini adalah kinerja ekonomi China dan Vietnam karena di konteks presentasi ini yang kita bandingkan hanya China dan Vietnam. Sama-sama di sepanjang tahun 2020. Seandainya kuartal pertama pertumbuhan PDB China tidak tertekan, minus sampai ke 5%, bisa jadi China akan tetap berada di posisi jawara. Tetapi karena kuartal pertama di mana waktu itu pandemi dan wabah virus corona benar-benar sudah melanda hampir semua negara berawal dari Wuhan, ini China menerapkan lockdown yang sangat ketat, akhirnya ekonomi mereka lumpuh di kuartal pertama. Tidak demikian dengan Vietnam. Dan yang menariknya lagi dari posisi jawara Vietnam ini, meskipun kalau kita perhatikan antara China dan Vietnam untuk kuartal 2, 3, dan 4, China tetap ada di atas Vietnam, tetapi ketika bahkan pandemi ini mulai banyak menjadi sorotan dan melanda tingkat penularannya ke semua negara sampai diterapkan lockdown, Vietnam, Anda lihat pemirsa, Vietnam sama sekali tidak pernah mencatatkan kontraksi di tiap kuartalnya, baik kuartal 1 malah bertumbuh, kemudian kuartal 2
mulai disalib oleh China, kuartal 3 disalib oleh China, kemudian kuartal 4 disalib oleh China, tetapi ini stabil, tidak pernah sama sekali mencatatkan kontraksi. Ini yang menjadi catatan dan bisa jadi modal bagi negara-negara lain bagaimana sebuah negara di tengah pandemi yang menekan dan juga banyak sekali kesulitan bisnis di 2020, mereka tiap kuartal tidak pernah mencatatkan kontraksi. Ini perbandingan antara kinerja ekonomi China dan Vietnam 2020, Vietnam 2,9% untuk 2020, China di 2,3%. Next, kita lihat. Ini adalah motor penggerak ekonomi Vietnam di 2020. Dari manakah Vietnam memperoleh amunisinya sehingga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang bagus di tengah tekanan? Yang pertama adalah didorong oleh output aktivitas manufaktur. Ini adalah gambaran output aktivitas manufaktur Vietnam secara year on year, di mana April memang menghadapi tekanan di sana, tapi kemudian mampu bangkit hingga akhirnya di akhir tahun 2020 output aktivitas manufaktur secara year on year di Vietnam pun bertumbuh sampai bahkan ke 10%. Kemudian kinerja ekspor Vietnam juga mengalami pertumbuhan dan juga performa yang bagus. April, Mei, ketika pandemi ini tengah ada di puncaknya, memang kinerja ekspor sempat mengalami gangguan. Ada disrupsi kaitannya dengan mobilitas barang dan sebagainya. Tapi kemudian mampu stabil dan bahkan bertumbuh sampai ke akhir tahun 2020. Kita tahu bersama mengapa output aktivitas manufaktur di Vietnam benar-benar bisa dinamis dan terus bergerak. Kemudian ekspornya bisa tetap kencang, stabil juga. Permintaan barang-barang ekspor asal Vietnam juga tinggi. Jangan lupa Vietnam kemarin juga banyak kita bahas di headline kita. Salah satu negara, mungkin bisa dibilang satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang menerima banyak sekali manfaat atau bisa memanfaatkan momentum ketika waktu itu kita tahu bersama terjadi banyak sekali relokasi pabrikan-pabrikan yang semula berpusat di China dibawa keluar China. Pertama relokasi, yang kemudian juga ada diversifikasi jalur distribusi dan rantai pasokan untuk kegiatan manufaktur dan barang-barang pabrikan yang sebelumnya ada di China pusatnya, kemudian perlahan mulai beranjak ada yang keluar dari China. Dan Vietnam lah yang mampu memanfaatkan momen tersebut. Waktu itu juga sering kita compare, mengapa bukan Indonesia yang menjadi tujuan ketika banyak sekali terjadi relokasi pabrik-pabrik dari China keluar ke negara China. Motor penggeraknya dari output aktivitas manufaktur, kemudian kinerja ekspor Vietnam. Ekspor ini pun juga dipercaya akan terus stabil, bahkan bertumbuh, mengingat demand barang-barang ekspor dari Vietnam memang lebih banyak diperlukan. Dan jangan lupa Vietnam ini cerdas dalam hal mengekspor barang-barang dengan nilai tambah atau plus value. Next, ini kekuatan dari Vietnam sebelumnya. Ini adalah penjualan retail barang dan jasa Vietnam di 2020, diakui Maret dan April yang puncak-puncak awal pandemi memang penjualan retail barang dan jasa di Vietnam mengalami kontraksi di sana. Tapi kemudian mampu bertumbuh stabil meskipun flat saja di bulan Mei, kemudian terjadi pertumbuhan di Juni dan juga Juli. Kemudian dinamis sekali perjalanannya untuk penjualan retail barang dan juga jasa Vietnam. Jadi kita tahu tadi ini Vietnam menjadi penerima manfaat utama dari tren relokasi dan juga diversifikasi. Tetapi sayangnya secara internal kalau kita berbicara mengenai penjualan barang dan jasa memang ada beberapa permasalahan. Kita juga tahu selain roda manufaktur, Vietnam terkenal akan potensi sektor pariwisatanya yang sangat luar biasa. Tidak kalah cantiknya dengan Indonesia. Sayangnya ketika sudah mulai terjadi disrupsi mobilisasi manusia tingkat global, sektor pariwisata Vietnam juga terhantam cukup tajam di sana. Sehingga sudah mengantarkan industri pariwisatanya benar-benar hampir lumpuh. Tetapi terus bertumbuh kalau Anda lihat ini penjualan retail barang dan jasa yang kita masuk dengan jasa termasuk sektor turisme di Vietnam ini mengalami pertumbuhan. Next. Ini adalah kunci keunggulan ekonomi Vietnam 2020. Mengapa malah justru negara seperti Vietnam di kawasan ASEAN, negara sosialis komunis, malah rencananya akan dijadikan model oleh negara-negara maju. Apa yang membuat dia bisa survive dan tidak hanya survive tapi juga outperform negara-negara lain. Yang pertama, Vietnam dihargai pemerintahnya karena penanganan kasus COVID-19 di sepanjang 2020. Tetanggaan berbatasan dekat juga dengan negeri China, tetapi ternyata Vietnam malah justru mampu menekan penyebaran kasus COVID-19 di negara tersebut. Hingga 26 Januari 2021 dari data yang berhasil dikompilasi oleh Johns Hopkins University, ini amazing termasuk rekor karena meskipun tetanggaan berseberangan dekat dengan China juga secara perbatasan, hanya ada 1.500 kasus infeksi di negara China dengan sebanyak 35 kasus kematian. Tentu saja akan ada argumentasi di sana. Jangan lupa jumlah penduduk Vietnam berapa, luasan Vietnam berapa. Iya, memang seperti itu. Tapi paling tidak ini juga dijadikan salah satu parameter oleh negara-negara lain bahwa pemerintah komunis Vietnam masih bagaimanapun bisa
menjaga kestabilan dari penyebaran kasus COVID-19. Yang kedua adalah kinerja ekspor dan aktivitas manufaktur yang berdaya tahan atau resilient. Ini baru saja saya bahas tadi mengenai output manufaktur dan juga penjualan retail serta kinerja ekspornya. Tetapi satu hal yang menjadi perhatian, ada potential threat atau potensi ancaman karena kita tahu bersama di bulan Desember ketika Presiden Donald Trump masih menjabat di Amerika Serikat, waktu itu ada beberapa sanksi yang diberikan ke Vietnam. Ini dikhawatirkan nanti akan ada bisa jadi kebijakan serupa, tapi kita tengah menunggu karena Joe Biden juga baru saja masuk ke White House. Kinerja ekspor ini bisa jadi nanti akan terdisrupsi ketika ada hambatan-hambatan seperti sanksi dan sebagainya, karena kemarin juga sempat ada friksi antara Vietnam dan Amerika Serikat, tetapi di bawah kepemimpinan Donald Trump. Donald Trump juga sempat menyematkan label currency manipulator ke Vietnam sehingga menempatkan dan memberikan sanksi berupa tarif untuk barang-barang import asal Vietnam. Ini diharapkan tidak terjadi karena kalau terjadi pasti sudah jadi akan jadi disrupsi bagi kinerja ekspor di Vietnam. Perbaikan penjualan retail barang dan jasa juga baru saja kita bahas, meskipun sempat tertekan di masa puncak pandemi tetapi akhirnya bisa pulih lagi. Mungkin ada beberapa hal yang menarik dari Vietnam, negara kecil dengan jumlah penduduk dan juga kualitas sumber daya manusia yang sekarang tengah dimaksimalkan ternyata mampu menjadi jawarannya bukan China. Kita nantikan seperti apa 2021 nanti.